Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal tentang efek penutup kaca rangkap terhadap performance kolektor surya berdasarkan termodinamika dan perpindahan panas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf, kelas TPPL 1C dengan NIM 20010722. Di judul jurnal kali ini yaitu efek penutup kaca rangkap terhadap performance kolektor surya berdasarkan termodinamika dan perpindahan panas. Nama jurnalnya yaitu dari Jurnal Teknik Energi Politeknik Negeri Bandung. Volume dan nomornya yaitu volume 9 nomor 1 tahun rilisnya yaitu November 2019. Penulisnya ada Sri Wuryanti, Risa Partiwi, dan Rizky Mutiarani. Tanggal reviewernya yaitu 14 Mei 2021. Pertama yaitu ada hubungan kolektor surya dengan termodinamika. Prinsip kerja kolektor surya pelat penyerap adalah memindahkan radiasi matahari ke fluida kerja. Radiasi matahari yang jatuh pada cover kaca sebagian akan langsung dipantulkan, lalu sebagiannya akan diserap, dan sebagiannya lagi akan diteruskan ke pelat penyerap. Radiasi yang sampai pada pelat penyerap akan diserap panasnya oleh pelat penyerap. Setelah itu panas yang diserap oleh pelat penyerap akan digunakan untuk memanaskan fluida kerja yang berupa udara mengalir. Fluida yang sudah panas akan dikeluarkan dari sistem dan dapat digunakan untuk memanaskan material yang akan dikeringkan. Untuk proses perpindahan panas dari radiasi matahari hingga sampai pada fluida kerja terjadi melalui 3 mekanisme perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Latar belakang jurnal ini sendiri yaitu kolektor surya merupakan alat pengumpul panas matahari yang dilengkapi menyerap panas yang bisa menyimpan panas dalam waktu yang lama. Kolektor surya terdiri dari kotak kolektor yang permukaannya dilapisi kaca sedangkan dasarnya dicat hitam dengan ukuran 0,9 meter kali 0,6 meter kali 0,1 meter dengan dua kaca penutup. Penutup rangkap ini diharapkan mampu menyimpan panas yang lebih baik sehingga akan diperoleh efisiensi yang lebih baik dibandingkan menggunakan satu kaca penutup, karena dengan dua penutup kaca akan mengurangi panas yang terbuang. Panas yang didapat oleh kolektor akan diteruskan ke udara bergerak yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai proses. Pengujian dilakukan hanya sampai pada kemampuan sistem kolektor surya mengabsorpsi panas matahari yang dilakukan dengan pengambilan data temperatur kolektor, temperatur udara, dan laju udara. Setiap hasil dari data-data dianalisa dengan menghitung untuk unjuk kerja, efisiensi ditinjau dari perpindahan panas maupun dari termodinamika. Efisiensi terbesar berdasarkan termodinamika yang didapatkan pada pengujian pertama dengan kondisi cuaca cerah dan pengujian kedua dengan kondisi cuaca mendung berturut-turut yaitu 75,12% dan 72,81%. Sedangkan jika ditinjau dari perpindahan panas berturut-turut yaitu sebesar 76,15% dan 80,53%. Tujuan penelitian dari analisa efek penutup kaca rangkap terhadap performance kolektor surya berdasarkan termodinamika dan perpindahan panas adalah untuk mengetahui bagaimana cara kerja kolektor surya berdasarkan ilmu termodinamika dan hukum-hukum dalam termodinamika. Metodologi penelitian. Metode yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah menggunakan kolektor surya plat datar bersirip dengan dua kaca penutup. Material penutup kaca yang digunakan adalah akrilik yang diisolasi dua lapisan yakni styrofoam dan glass wool dengan berjarak 2 cm antara lapisan satu dan kedua, yang masing-masing memiliki tebal 2,0 mm. Parameter-parameter yang dibutuhkan untuk mengetahui kinerja dari kolektor surya adalah temperatur plat absorber, temperatur lingkungan, temperatur output, intensitas radiasi matahari, yaitu W per M kuadrat, intensitas radiasi matahari kumulatif, yaitu kWh per M kuadrat. Parameter-parameter tersebut digunakan untuk menghitung efisiensi kolektor surya berdasarkan perpindahan panas dan termodinamika. Yang pertama ada metode berdasarkan termodinamika. Yang pertama itu menghitung energi dan diterima kolektor atau pin. Rumusnya yaitu sebagai berikut, di mana LK adalah radiasi matahari total pada kolektor per satuan luas dan waktu.
satuannya yaitu KWH per M kuadrat, AC adalah loss korektor, satuannya itu M kuadrat, dan theta adalah sudut azimut. Yang kedua, menghitung energi berguna nilai P udara dan Cp didapatkan pada tabel sifat-sifat udara pada temperatur film, dan energi berguna dapat dihitung menggunakan persamaan RAE 93-2010 RA 14, yaitu ada rumusnya itu sebagai berikut, di mana M adalah laju alir massa udara, Cp adalah kapasitas panas fluida, dan delta T adalah selisih laut min tin. Yang ketiga, menghitung efisiensi kolektor berdasarkan termodinamika. Rumusnya itu sebagai berikut, F sama dengan Kotkin dikali 100%. Yang kedua, metodologi penelitiannya yaitu metode berdasarkan perbedaan panas. Yang pertama, menghitung kalori radiasi atau Tokin. Rumusnya itu sebagai berikut, di mana PA adalah produk penyerapan absorpsi efektif, dan alpha adalah absorpsi penyerapan permukaan absorbser hitam. I adalah transmittance plat penutup, dan rho adalah referenstance pantulan dari plat penutup. Yang kedua, menghitung transmittance plat penutup dihitung menggunakan persamaan berikut, di mana K adalah koefisien extinction material penutup transparan, T adalah total ketebalan dari N penutup, dan theta kuadrat adalah sudut refraction. Kemudian ada metode berdasarkan perpindahan panas, sama, yaitu menghitung kalori yang berguna. Nilai energi yang berguna dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut, di mana QU adalah panas yang berguna yang terkumpulkan dari kolektor W, TP adalah temperatur rata-rata, TA adalah temperatur absen, L adalah koefisien kehilangan panas keseluruhan. Rumusnya bisa dilihat yaitu sebagai berikut. Yang terakhir ada menghitung efisiensi kolektor berdasarkan perpindahan panas. Rumusnya sebagai berikut. Kemudian hasil dan pembahasan. Berdasarkan data hasil pengujian didapatkan grafik perbandingan panas keluaran kolektor antara menggunakan satu kaca penutup dan dua kaca penutup yang memiliki jarak 2 cm terhadap waktu yang ditunjukkan pada grafik berikut. Jadi di sini ada grafiknya, itu gambar 1, grafik hubungan waktu terhadap tot menggunakan satu kaca dan dua kaca penutup berjarak 2 cm. Bisa dilihat yaitu di sini bisa kita lihat yang menggunakan satu kaca menutup itu lebih tinggi ya grafiknya dibandingkan yang dua kaca. Yang tautnya yang menggunakan dua kaca yang pasti lebih tinggi. Kemudian ada gambar 2, grafik hubungan waktu terhadap perubahan temperatur dengan variasi jarak antar kaca. Masih tentang perbandingan menggunakan satu kaca dan dua kaca. Yang ketiga ada gambar 3, grafik hubungan antara energi yang berguna terhadap efisiensi, yang berhubungan dengan termodinamika juga tentunya. Gambar 4 yaitu ada grafik hubungan LK terhadap T output dan waktu. Grafiknya itu sebagai berikut. Kemudian langsung pada kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihannya 1, sistematika penulisan yang sesuai dengan kerangka jurnal. Yang kedua, teori yang digunakan sesuai topik jurnal yang dibahas. Yang ketiga, kesimpulan sesuai dengan isi dan pembahasan jurnal. Yang keempat, menggunakan referensi yang beragam. Kekurangannya yaitu pembahasan menggunakan bahasa yang terlalu tinggi dan banyak yang mengakibatkan sulit dipahami. Yang kedua, format penulisan menggunakan 2 kolom sehingga mengurangi kesan visualisasi dalam jurnal. Kesimpulan dari jurnal kali ini yaitu penggunaan 2 kaca penutup lebih baik dibandingkan dengan 1 kaca penutup antar kaca. Nilai temperatur yang dihasilkan terbesar menggunakan 2 kaca penutup adalah 77,9 derajat Celcius, sedangkan dengan 1 kaca penutup sebesar 76 derajat Celcius. Efisiensi terbesar berdasarkan termodinamika didapatkan 75,12%, sedangkan jika ditinjau dari perpindahan panas sebesar 76,15%. Sekian
review jurnal dari saya. Semoga mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.